Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa dengan selfie? Oh, sakit. Sebagai yang sakit, semoga cepat sembuh. Ada lagi yang tidak hadir? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini semuanya silakan lihat ke depan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oh ya, apa pelajaran kita pada hari ini? Ya, pelajaran kita pada hari ini ialah IPS. Tapi kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kepada Rizka, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Iya, betul. Ada lagi? Ya. Kepada Rijal? Ya, beri tepuk tangannya untuk kedua teman kita. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ialah semboyan negara Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa, yang artiannya ialah berbeda-beda tetap satu jua. Biarpun berbeda agama, khas, budaya, tapi kita harus tetap satu, tidak boleh bermusuhan. Jadi silakan lihat ke depan. Itu ada gambar apa? Iya, itu adalah ada gambar Garuda, gambar agama, bacaan-bacaan agama, ada gambar orang, dan ada gambar tempat beribadahnya. Jadi gambar ini itu bertujuan coba lihat ini, ada gambar Garuda. Di tengah-tengah gambar Garuda itu ada bacaan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimanakan itu ialah semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika ialah semboyan negara. Semboyan itu menggambarkan tentang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Jadi, semboyan ini itu menekankan tentang toleransi yang kuat antara umat beragama yang berbeda-beda agama. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi, kalau kamu tinggal di Indonesia, kamu harus bisa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar utama dalam hidup kamu. Habis itu, setelah ini ada video. Sebelum kita menonton videonya, coba anak-anak semuanya, kita ada berapa? Ada 20 ya? Coba Ibu bagikan menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Coba dari barisan paling depan bacakan 1 sampai ke belakang 5. Habis itu ulang lagi 1 sampai 5. Sampai selesai ya. Ya, jadi yang angka 1 semua ke sebelah kiri, yang angka 2 ke sampingnya, angka 3 ke sampingnya, dan angka keempat di sampingnya lagi. Paham? Jadi anak-anak, kita akan membuat kelompok. Jadi perhatikan apa yang ada dalam video ini. Kamu harus lihat apa saja yang ada dalam video ini. Nanti kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya ialah amati dalam video ini apa yang harus kamu bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Udah tahu kan tadi Bhinneka Tunggal Ikanya? Jadi
Kita tonton dulu ya. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Baiklah, untuk anak-anak sudah paham semuanya tentang videonya? Nah, kita udah nengok videonya tadi kan? Nah, jadi dalam video itu tadi ada apa saja dalam situ? Iya, ada agama, pakaian adat, budaya. Nah, semua ada kan dalam situ karena dia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi soal yang mau kalian buat itu, tugas yang mau kalian buat itu ialah seperti ini. Contohnya, Ibu bikin agama. Di Indonesia itu ada 6 agama. Yang pertama, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konghucu biasanya banyakan dari negara mana? Ya, Aisyah? Iya, dari negara Cina. Di mayoritas di negara Cina ialah Konghucu. Di Indonesia mayoritas agamanya apa? Iya, Islam. Jadi, biarpun kita berbeda-beda agama, itu bukanlah sebuah penghalang. Nah, bukan gara-gara beda agama kita tidak bisa bersatu kepada agama lain. Kita bersatu. Bersatunya dalam halnya ialah berteman. Kita bersatu. Jadi dan kita juga memiliki tujuan yang sama. Tujuan kita apa dalam hidup? Ialah kedamaian dan saling menghormati. Ya. Jadi masa iya kamu mau hidupnya mau berantem aja? Kan enggak. Jadi kita di sini tuh harus hidup dengan kedamaian. Dan harus saling menghormati. Saling menghormati itu kayak mana Bu Guru? Saling menghormati itu ya kita harus pandai menghormati setiap agama orang lain, bagaimana ajaran di agamanya. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh saling mengejek, saling membuli. Itu tidak boleh. Jangan gara-gara beda agama, jadi kamu melakukan tindakan kekerasan. Contoh nih, kamu Islam, kamu punya tokonya itu jual baju lah. Terus kamu punya karyawan, dia Kristen. Dan hari Minggu itu kamu buka toko. Sedangkan dia hari Minggu harus pergi beribadah ke tempatnya, yaitu di mana? Ya, gereja. Jadi dia harus beribadah ke tempatnya. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi ketika dia beribadah silahkan, biarkan dia pergi beribadah. Setelah beribadah balik lagi kerja. Begitu. Jangan gara-gara dia Kristen kamu larang dia untuk beribadah. Sedangkan itu ada dalam ajaran dia. Jangan kamu memiliki ujar kebencian kepada orang yang berbeda agama.
Jadi ada yang butuh pertolongan. Jika kamu lihat ada yang butuh pertolongan dan dia itu berbeda agama sama kamu, kamu harus tolong. Kita harus saling tolong menolong. Ya. Jadi di sini kalian membuat tugasnya sama kayak ini. Jadi kamu nanti bisa buat yang ada dalam video tersebut, mau itu bahasa, budaya, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, nah dan lain sebagainya, kan masih banyak. Nah, jadi silakan kerjakan, ibu kasih waktunya selama 5 menit, silakan mengerjakan. Ingat, yang mengerjakan tangan ya, bukan mulut, dan semuanya harus tahu, harus mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya sama ibu. Kelompok 1. Kerjakan ya. Kelompok 2 udah dapat? Ya. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4 udah dapat judulnya? Ya, kenapa? Kelompok 1 ini siap? Ya, bagus. Ada lagi? Ya, udah siap semuanya? Nah, baiklah, di sini ibu akan suruh maju untuk membacakan hasil diskusinya. Perwakilan setiap kelompok, 1 orang maju ke depan. Ayo, maju. Baris yang rapi. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baris. Udah? Kelompok 1, silakan baca. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, yang dimana kelompok 1 menceritakan tentang apa? Tentang makanan khas. Ya, kita berbeda-beda, makanannya juga berbeda-beda. Kita aja berbeda-beda. Ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Melayu. Nah, Batak sukanya makanan apa? Makanan pedas, Ibu. Jawa suka apa? Yang manis-manis, Ibu. Jadi jika Jawa sama Batak disatukan, apa jadinya? Iya, pedas manis. Nah, jadi bukan karena kita berbeda-beda, jadi kalau kamu mau makan, kamu nggak mau ngajak dia. Kamu ini Batak, sukanya mau makan yang pedas-pedas. Tapi karena kawan kami Jawa, kamu nggak mau ngajak dia karena dia suka makanan yang manis-manis. Nah, begitu nggak boleh ya. Ya kan, apa salahnya kita saling mencoba. Anda tahu dia juga lama-kelamaan makin suka sama yang pedas-pedas. Ya, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusinya. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 menceritakan tentang baju adat. Nah, baju adat istiadat itu berbeda-beda. Nah, seperti Islam ada banyak sih, mayoritasnya ada yang dari Jawa, banyak juga yang Jawa itu beragama Islam, ada juga yang Melayu beragama Islam, ada juga Batak beragama Islam. Nah, tapi dalam adat Batak itu ada bagi-bagi adat Batak. Apa tadi kelompok 2? Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Karo. Ini semua pakaian adatnya aja berbeda. Memang dia sama-sama dari Batak, tapi berbeda. Ada Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba. Dari sini aja baju adat mereka udah berbeda. Tapi Batak lebih banyak mayoritasnya pakai warna apa? Warna merah sama warna hitam. Kalau Melayu
di sini warna baju Melayu itu warna apa? Ya, apa? Ya, warna kuning. Bisa warna kuning, bisa juga warna hijau. Baiklah. Jadi tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, bacakan hasil diskusi kamu. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 menceritakan tentang bahasa. Banyak, berbeda-beda, banyak bahasa di Indonesia ini. Ada yang bahasa Batak Karo sama bahasa Batak Toba juga berbeda. Belum lagi bahasa Melayu, belum lagi bahasa pesisir, belum lagi bahasa Jawa. Ada banyak, berbeda-beda. Jadi bukan karena perbedaan bahasa jadi kamu tidak berteman ya. Kan kita di Indonesia punya bahasa, yaitu bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kamu menggunakanlah bahasa Indonesia itu. Jangan pula kamu nih contohnya berkawan ada 3 orang. 2 dari Batak, 1 Melayu. Jadi orang Batak tak mengerti bahasa Melayu dan orang Melayu tidak mengerti bahasa Batak. Jadi kamu kan 2 nih orang Batak. Jadi kamu bercerita pakai bahasa Batak. Kan kasihan kawannya yang Melayu tidak mengerti. Jadi karena itu juga kan kita bisa saling menghargai. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia. Ataupun kamu bisa mengajarinya sedikit demi sedikit. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Baiklah, sekarang yang maju ialah untuk kelompok 4. Silakan hasil diskusi kamu. Ya, kelompok 4 menceritakan tentang adat istiadat, yang dimana adat itu kita berbeda-beda. Sama halnya seperti bahasa, semua itu sama. Ada juga pasti kamu sering itu melihat di acara pernikahan. Kalau kamu melihat acara pernikahan pasti banyak itu yang berbeda, seperti nikahan orang Batak. Kamu nampak apa? Ada yang menortor lah. Nikahan orang Melayu apa? Ada yang ngambil yang ngambil permen, berebut ngambil permen. Masih banyak. Jadi berbeda adat belum tentu tidak jodoh juga. Ya. Jika adat yang jadi permasalahannya itu tidak apa-apa, asalkan jangan agama. Ya, dari sini semuanya paham? Jadi ibu minta 1 orang maju ke depan untuk mendeskripsikan atau untuk mengulang apa yang dikatakan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tadi. Ada yang mau maju? Ya, kepada Putri, silakan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan. Ya, beri tepuk tangannya untuk Putri. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, Rehan, apa? Iya, betul. Tepuk tangannya untuk Rehan. Walaupun berbeda agama, suku, budaya, ras, bahasa, kita harus tetap dalam satu kesatuan karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap satu dalam kesatuan biarpun berbeda bahasa, agama, suku, budaya, ras.
dan lain-lain. Dari sini kita juga tahu kalau keberagaman adalah kekayaan bangsa. Ada yang tahu keberagaman adalah kekayaan bangsa? Iya dong. Kita bangsa Indonesia, kita bangga kita memiliki banyak keberagaman suku, budaya, khas, baju. Banyak. Ada banyak perbedaannya, dan itu kita merasa membuat kita bahwa bangsa Indonesia ini memang kaya dengan khasnya. Persatuan dalam perbedaan. Kita juga harus bangga dong jadi orang Indonesia, karena kita harus tetap bersatu. Biarpun kita berbeda keyakinan, tapi kita harus tetap bersatu. Ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu mau tanya, apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ya. Kepada Rizka, apa? Iya, pelajaran kita hari ini ialah tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetap satu jua. Jadi paham kan semuanya tentang Bhinneka Tunggal Ika? Baiklah. Oh iya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan Ibu akan ngasih tugasnya, yaitu kamu perhatikan halaman sekitarmu, kamu perhatikan sekitar rumahmu, sekitar kampungmu. Keberagaman apa saja yang ada di lingkunganmu? Ya, udah paham kan tadi keberagamannya? Atau di tempat kamu kebanyakan orang Batak, di situ ada Kristen, ada juga yang Jawa. Jadi kamu harus memperhatikannya, itu bakalan jadi tugas kamu. Tapi bukan hanya memperhatikan saja. Setelah kamu memperhatikan, kamu lihat apa sih yang menjanggalkan di situ? Apakah gara-gara beda agama kalian tidak saling tegur-menegur? Atau karena beda bahasa kalian tidak saling bercakapan? Itu juga harus dikerjakan ya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan tugasnya dikumpul ya. Baiklah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, silakan yang ingin keluar duluan silakan. Ya, sama-sama.